Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Sapira dengan NIM 0543197072 dari Universitas Terbuka Daerah Banjarmasin atau lebih tepatnya OPJJ Pokjar Barabai. Pada video ini saya akan membahas permasalahan pelayanan publik yang saya temui saat melakukan pengurusan SKCK secara online di Polres Hulu Sungai Tengah. Selain menjelaskan permasalahan yang terjadi, saya juga akan membahas dasar teori yang mendukung, solusi yang ditawarkan, serta dampak positif dari solusi tersebut, dan implementasi strateginya. Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring perkembangan teknologi, berbagai instansi pemerintah mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau lebih dikenal dengan SKCK yang saat ini telah menggunakan sistem online mulai dari proses pendaftaran hingga pembayaran. Meskipun digitalisasi memberikan banyak kemudahan dalam prakteknya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pelayanan belum berjalan secara optimal bagi seluruh masyarakat. Permasalahan yang saya angkat berasal dari pengalaman pribadi saya saat mengurus SKCK di Polres Hulu Sungai Tengah tahun 2025. Pada saat itu, seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online dan pembayaran juga dilakukan hanya untuk non-tunai. Saya melihat beberapa masyarakat usia dewasa sekitar usia 28 tahun ke atas yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital karena belum terbiasa dengan proses pelayanan berbasis online. Ketika mencoba meminta bantuan, penjelasan yang diberikan pelayanan masih kurang jelas dan kurang komunikasi. Dalam beberapa situasi, petugas juga terlihat kurang sabar saat memberikan arahan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung, merasa tidak nyaman, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses pelayanan tersebut. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa pelayanan publik tidak hanya membutuhkan sistem yang modern, tetapi juga memerlukan pelayanan yang ramah, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, pelayanan SKCK berbasis online belum sepenuhnya mudah diakses oleh masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital. Kedua, masih terdapat petugas yang kurang komunikatif dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Ketiga, belum tersedia pendampingan yang memadai bagi masyarakat yang mengalami kesulitan saat menggunakan sistem online. Dan yang keempat, informasi mengenai prosedur pelayanan belum disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, saya menggunakan beberapa teori pelayanan publik. Pertama adalah teori Neo Public Management atau NPM. Teori ini menekankan bahwa pelayanan publik harus dikelola secara efektif, efisien, dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Penerapan sistem SKCK online sebenarnya sudah mencerminkan upaya peningkatan efisiensi pelayanan. Namun, keberhasilan pelayanan itu tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Kedua adalah teori Neo Public Service atau NPS. Teori ini menekankan bahwa masyarakat harus diperlakukan sebagai warga negara yang perlu dilayani dengan empati, keadilan, dan penghormatan. Pelayanan publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada kenyamanan masyarakat. Ketiga adalah konsep pelayanan prima yang menekankan pentingnya sikap ramah, kemampuan komunikasi yang baik, kepedulian terhadap masyarakat, dan profesionalisme petugas pelayanan. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada sistem digital yang digunakan, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang sudah modern belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan komunikasi yang baik serta pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan. Akibatnya, sebagai masyarakat masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik meskipun teknologi yang digunakan sudah cukup maju.
Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik harus diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan yang lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menawarkan beberapa solusi inovatif. Solusi pertama adalah menyediakan layanan pendampingan digital atau helpdesk yang bertugas membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembayaran online. Solusi kedua adalah menerapkan sistem hybrid, yaitu kombinasi antara pelayanan online dengan bantuan langsung di lokasi pelayanan, sehingga masyarakat yang mengalami kesulitan tetap dapat memperoleh bantuan. Solusi yang ketiga adalah memberikan pelatihan pelayanan prima kepada petugas agar kemampuan komunikasi, etika pelayanan, dan sikap empati terhadap masyarakat dapat meningkat. Selain itu, perlu disediakan media informasi seperti banner, brosur, dan video tutorial yang menjelaskan alur pelayanan secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Apabila solusi tersebut diterapkan, maka akan memberikan berbagai dampak yang positif. Masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital akan lebih mudah mengakses layanan publik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, lebih jelas, dan lebih nyaman. Hubungan antara petugas dan masyarakat juga menjadi lebih baik karena komunikasi yang terjalin lebih efektif. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik akan meningkat, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat kepada instansi pelayanan. Agar solusi tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi implementasi yang terencana. Pertama, menyediakan helpdesk pelayanan digital di area pelayanan. Kedua, melaksanakan pelatihan pelayanan prima bagi petugas secara berkala. Ketiga, menyusun standar operasional prosedur atau SOP yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keempat, menyediakan berbagai media informasi pelayanan yang mudah dipahami. Dan yang kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan melalui pengawasan dan masukan dari masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, melainkan juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan sistem, peningkatan kompetensi petugas, serta penyediaan pendampingan yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.